Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titi Nilahayana. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang penafsiran Al-Quran tematik kontekstual. Kata tafsir adalah bentuk kata benda dari kata kerja atau fasara. Tafsir berarti penjelasan, uraian, interpretasi, dan atau komentar. Menurut Abu Hayyan, dapat didefinisikan sebagai ilmu yang membahas tentang cara pengucapan lafal-lafal Al-Quran, tentang petunjuk-petunjuknya, hukum-hukumnya, baik ketika berdiri sendiri maupun kala tersusun, dan makna yang dimungkinkan baginya ketika tersusun, serta hal-hal lain yang konsep dasar tafsir memuat pengertian etimologis dan definisinya, serta pengertiannya dalam perspektif Al-Quran. Di dalamnya ada 4 prinsip yang penting diperhatikan bagi tafsir, yakni aspek prosedur kerja, ilmu-ilmu yang diperlukan, kriteria atau kualifikasi personalitas, dan etika. Kemudian cikal bakal tafsir kontekstual itu adalah ayat-ayat Al-Quran yang memiliki asbabul nuzul, terutama yang berkaitan dengan fenomena sosial pada saat itu. Sebab, sebagaimana biasanya, pemahaman ayat yang paling sempurna adalah dengan memperhatikan setting sosial yang ada. Islam lahir sebagai agama yang tidak jauh berbeda dengan agama yang sebelumnya telah eksis sebelum Islam. Islam lahir dengan sebuah petunjuk yang dianggap sebagai petunjuk umum dan berlaku secara universal, dan petunjuk ini dipercaya diwahyukan oleh Tuhan kepada seorang manusia suci yang bergelar Nabi sekaligus Rasul bernama Muhammad bin Abdullah. Wahyu tersebut berupa sebuah kitab suci yang seringkali dikenal dengan Al-Quran, yang berarti sebuah bacaan. Dalam praktiknya pun demikian, Islam tidak akan pernah bisa melepaskan kitab sucinya dari realitas. Oleh karena itu, dibutuhkan penafsiran yang berkelanjutan atas Al-Quran agar terkesan pesan-pesannya sesuai dengan kebutuhan manusia di setiap zaman dan era, bahkan sesuai dengan kebutuhan manusia dimanapun dan kapanpun. Oleh karena itu, akan sangat wajar ditemukan beragam metode dan hasil penafsiran di kalangan ulama dan cendekiawan terkait Al-Quran. Menurut Liddell, terdapat 4 ciri kunci Islam substansialis, baik di dalam maupun di luar Indonesia, yaitu pertama, bahwa substansi dari sebuah keimanan dan prakteknya adalah lebih penting daripada bentuknya. Kemudian yang kedua, bahwa nilai-nilai universal yang dikandung oleh Al-Quran dan hadis harus digali melalui penafsiran ulang agar tetap sejalan dengan tuntunan modernisasi. Kondisi sosial masyarakat dewasa ini tidak lagi sama dengan masyarakat Arab zaman Nabi Muhammad. Karena itu pemahaman literalistik harus dijauhkan dan kemodernan dewasa ini. Ketiga, bahwa inklusivitas ajaran Islam harus dikedepankan, bahkan agama di masa lalu tidak relevan lagi dalam situasi sekarang. Karena itu dialog dengan agama dan kelompok lain harus dilakukan. Yang keempat, khusus Indonesia, bahwa bentuk negara Republik Indonesia adalah final. Tidak perlu ada perubahan ke arah pembentukan negara Islam, bahwa dasar negara Pancasila telah cukup mengakomodir prinsip-prinsip politik ajaran Islam. Kemudian yang kedua, ada model-model tafsir dalam Al-Quran. Seiring dengan adanya metode-metode penafsiran, lahirlah corak-corak atau model penafsiran. Yang pertama, menurut Quraish Shihab, yang pertama ada tafsir sufistik. Tafsir sufistik ini atau tafsir sufi, atau yang lebih dikenal dengan istilah tafsir isyari, secara etimologis berasal dari asal kata asyara yusyiru isyaratan, yang berarti memberi isyarat atau petunjuk. Jadi kata isyari berfungsi sebagai keterangan sifat bagi lafal tafsir. Dengan demikian, tafsir isyari berarti sebuah penafsiran Al-Quran yang berangkat dari isyarat atau petunjuk.
Artinya penafsiran diberikan sesuai dengan isyarat atau petunjuk yang diterima oleh mufasirnya melalui ilham. Yang kedua ada tafsir fikih. Setelah Rasulullah wafat, para fuqaha dari kalangan sahabat mengenalkan umat di bawah kepemimpinan Khulafa Rasyidin. Jika terdapat persoalan-persoalan baru yang belum pernah terjadi sebelumnya, maka Al-Quran merupakan tempat kembali mereka mengintinbatkan hukum-hukum syara'nya. Jadi pada tafsir fikih ini menafsirkan Al-Quran dengan pendekatan hukum-hukum syara'. Contoh tafsir fikih mengenai firman Allah surah Al-Baqarah ayat 187 yang artinya dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa berhubungan dengan istri-istri kamu. Yang ketiga ada tafsir falsafi. Pendekatan ini dapat membantu memahami Al-Quran dalam upaya menjelaskan inti hakikat atau hikmah mengenal sesuatu yang berada di balik objek formalnya. Para ulama tidak seluruhnya sepakat dengan penjelasan filsafat, bahkan di antara mereka terjadi perbedaan dalam penerimaannya. Adapun yang diperdebatkan dalam pemakaian filsafat adalah nilai kebenaran dan cara penelusurannya. Oleh karenanya, bagi mereka agama dan filsafat merupakan proses dialektika yang saling menjelaskan dan saling mendukung untuk menemukan sebuah kebenaran dan makna bagi manusia. Contoh tafsir falsafih yaitu tafsir Al-Farabi, tafsir Ikhwan As-Safa, dan tafsir Ibnu Sina. Kemudian yang ketiga di sini ada tafsir Maqasidi, pengertian dan sejarah singkatnya. Tafsir Maqasidi adalah gabungan dua kata yang masing-masing dari dua kata tersebut harus didefinisikan terlebih dahulu. Untuk mendapatkan pengertian yang utuh, dua kata tersebut adalah tafsir dan maqasid yang dibubuhi dengan ya, nisbah. Secara bahasa, tafsir berakar dari kata fasaro yang bermakna menjelaskan atau menerangkan sesuatu yang tertutup. Makna maqasid sendiri adalah bentuk jamak dari maqasad dari akar kata, sedangkan secara istilah apa yang menjadi tujuan syari dalam penetapan hukum-hukum syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan bagi hamba-hambanya baik di dunia maupun di akhirat. Dalam hubungan dengan ilmu tafsir, maqasid ini bisa bermaksud maqasid Al-Quran dan maqasid al-syariah. Dua istilah yang perlu dibedakan. Maqasid Al-Quran adalah dasar dari maqasid al-syariah itu sendiri. Semua maqasid al-syariah kembalinya pada maqasid Al-Quran. Maqasid al-syariah seperti yang didefinisikan adalah tujuan akhir yang ingin dicapai oleh syariah dan rahasia-rahasia di balik setiap ketetapan dalam hukum syariah untuk kemaslahatan hamba-hambanya. Menurut Ridwan Mal dan Nishwan Abduh, setelah mengamati berbagai pendapat ulama, mereka berdua mendefinisikan maqasid Al-Quran sebagai hikmah, rahasia, dan tujuan-tujuan yang ingin diwujudkan dengan diturunkannya Muhammad yang arti bermaksud atau menuju sesuatu. Sedangkan secara istilah adalah apa yang menjadi tujuan syar'i dalam penentuan hukum-hukum syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan bagi hamba-hambanya. Demikian presentasi dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.